Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita dimulai aja ya. Karena waktu udah hampir lebih 10 menit, jam 1 lebih 10 menit. Oke, sebelum saya mulai, ada beberapa pemberitahuan terlebih dahulu. Untuk semuanya, jika memungkinkan, sangat diharapkan sekali untuk on-cam ya, agar kita semua saling mengenal dan saling dekat lebih lagi antara satu sama lainnya. Kemudian, untuk seluruh peserta yang ikut, jangan sungkan ataupun malu ketika nanti kelas sudah dimulai untuk bertanya jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan atau ada sesuatu yang kurang dipahami. Kemudian, jangan lupa juga untuk menuliskan catatan yang apa saja yang kalian pelajari pada debate class kali ini di buku catatan kalian. Oke, itu saja pemberitahuannya. Sekarang saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, I would like to welcome all of you who has joined this Zoom meeting, this debate class. And then, how are you, everyone? Is everything's going okay? Is everything's going well? Everything's great. Good. Okay. All right. That's good to hear. I hope all of you are always in good health, are always in Allah's protections and blessing. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. And before I continue today, we have some honorable and amazing guests today. First, we have Aicha, we have Aresa as the chairman of Himadik Saris periode 2018-2019. Please give your biggest applause, everyone. And then we have Miss Anne. And then we have Miss Anne, our beloved lecturer and the head of English Education Program. Please welcome Miss Anne, everyone, and give your biggest applause, everyone. And then we also have Agung. Agung as our chairman of Himadik Saris periode 2020-2021. Also give your applause, everyone. And then we have Ahmad as the chief of Education Division of Himadik Saris periode 2020-2021. And also we have Bless. Okay. Okay. And also last but not least, we have Layla as the leader of debate class. So everyone, once again, please give your biggest applause to our honorable and amazing guest today. All right. So according to the agenda of our upskill class today, our class today is about debate class. And this debate class is divided into two sessions, two 45-minute sessions. The first session is about KDMI. Oh yeah, I'm sorry, I got. Oh yeah, sorry. Maaf lupa. Satu lagi kita punya honorable guest satu lagi, yaitu kita ada Abayu sebagai chairman of Himadik Saris periode 2019-2020. Maaf tadi. Aldi HKD di Cirian. Maaf Abayu, tadi gak lihat di partisipannya. I'm apologize, I'm sorry. Okay, so according to the upskill class agenda, today is debate class. So debate is actually a very, very interesting and unique topic. And moreover, it is an important topic to learn, especially for us as the young English learners. And today's class is divided into two 45-minute sessions. The first 45-minute session is about KDMI atau Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia. And the next 45-minute session is about NUDC, or National University Debate Competition. And the speakers for
our today's class is actually two smart and beautiful women. As you guys have known, our speakers today is, so please welcome Teh Yolanda and Teh Gesha. Let's give your biggest applause, everyone. Oke, sekilas tentang kedua speakers kita hari ini. Ada Teh Yolanda. Teh Yolanda adalah Presiden Mahasiswa BEM-IPI periode 2019-2020. Beliau juga adalah Duta Genre tahun 2017 dan juga Duta Pendidikan tahun 2019. Dan beliau adalah salah satu mahasiswa paling berprestasi di Institut Pendidikan Indonesia Garut. Dan alhamdulillah beliau sudah mencetak berbagai macam prestasi di Institut Pendidikan IPI Garut. Wah, keren kan teman-teman? Kemudian kita punya Teh Gesha. Nah, speaker yang satu ini juga tidak kalah berprestasinya dengan Teh Yolanda. Teh Gesha sudah mengikuti berbagai macam kejuaraan dan perlombaan debat, terutama NUDC, dan beliau juga sudah mewakili dan alhamdulillah perjuangannya sampai ke tingkat dikti wilayah 4 Jawa Barat. Wih, gak keren gimana coba teman-teman. So please give your biggest applause everyone to both our speakers today. Keren. Actually, today we have Mbak Elsa juga as one of our honorable guests. She is our Vice Chairwoman of Himadik Studies periode 2020-2021. Halo Mbak Elsa. Annyeong. Annyeong Mbak Elsa. Oke, so langsung saja kita lanjut ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu which is opening from Miss Anne. Miss, are you ready? Hello. Okay. Hello, Miss. But I'm Okay, sorry I cannot open my camera since I'm not really well today. Oh, that's okay. great, Miss. It's okay, Miss. It's okay. Thank you. Oh, time is yours, Miss. All right. Thank you so much for the opportunity. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Dear Head of English Himadik Studies, Agung Gumilar, and also I see here Bayu Aliwardana as the Chief of Himadik Studies for period 2019-20, and also Reza as the Chief or the Head of Himadik Studies, the period of 2018-19. They really helped English education program, and okay, thank you so much. I mean, thank you for you who have chatted on the Zoom. And also Ahmad Farhi as the Chief of Education Division in Himadik Studies, and Elsa as a Vice Leader of Himadik Studies. And also I see here, where else? Laila mah nggak ada ya. Oke. Ada sebagai admin kalau nggak salah, Miss. Oh, ada sebagai ya. Or Laila too, as the leader of this debate class, and also Yolanda, the president of student or executive student or BEM in the last period, or
And also, siapa lagi di sini? Gesa ya, ada Gesa juga. Oke, ini semuanya yang anak-anak berprestasi semua nih, udah masuk ke sini. And also not forget to the MC. Thank you for the opportunity for me to speak here in front of all of you. And not forget to all of the students of English education program from 2020 ya sudah ada ya. From the first semester who will become the second semester ya, until the 8th semester students semuanya kumpul di sini. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. First of all, thanks to Allah Subhanahu wa Ta'ala that this program can be held, and I hope this program will be a kind of program that can encourage students to produce more students who can give their best achievements for KDMI and NUDC. So later we will have so many representatives for debate competitions from English education programs. I really hope and expect students of English education program will have more and more students who will have greatest achievement. And salawat and salam refer to our Prophet Muhammad SAW, who has guided us from the darkness to the lightness in the world as well as in the next world. So I really appreciate this program when I heard it from Ahmad first, when he consulted to me to hold this kind of program, and I really expect that this program can help the students to be more confident and to practice their speaking skills in debate. Therefore, they will be ready for the kind of competition like NUDC or KDMI too. And here I can see that Reza and Bayu still accompany you here. The Himadiksaris, it means that they will help you too in maybe giving consultation for the debate, because they are one of the students in English education programs who have many achievements. And also Yolanda and Gesa too. Therefore, please, you can follow this program, not only for today, but also continue later. Not only for today, right? For this debate class. This will be continuous. Yes, Miss. This just introduction. Yes. Oh, yes, good. So yeah. So I can hope that all the students here who participate today will maintain their spirit to practice more in debate class. Okay, and I wish all of you good luck. And thank you so much for Himadiksaris for inviting me today. And please take care of yourself too. I hope we will be given healthy conditions, safe and sound, and protected by our God. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Thank you so much. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much, Miss Anne. It was a great opening words. And sapakilah buat Miss ya, get well soon Miss, cepat sembuh juga. Amin. Thank you so much for everyone. Thank you so much, Aldi. And then kita ada satu honorable guest lagi yang baru join. Ada Teh Tika as the representative of Menteri Pendidikan BMIP Garut periode sekarang.
Please welcome Teh Tika juga. Okay. So next, let's get this class started. So the first 45-minute session is about KDMI yang akan dibawakan oleh Teh Yolanda. So Teh Yolanda, are you ready, Teh? Okay, inshallah. Okay, Teh Yolanda, you can begin anytime now. Time is yours. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. First of all, let's praise to the Almighty Allah Subhanahu wa Ta'ala because of His blessing we're able to debate class without any obstacle. Inshallah. Salawat and salam always be present to our Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, who has guided us through the darkness and to the brightness. And because today we want to talk about KDMI, Kompetisi Debat Mahasiswa Indonesia, so I want to speak into bahasa, ya guys. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak untuk Ketua Prodi yang luar biasa, Miss Ane, semoga cepat sembuh ya Miss ya. Dan kawan-kawan seperjuangan saya. Ya Miss. Dan kawan-kawan seperjuangan saya ini dimulai dari ada Aresa, ada Bayu, mereka. Dan juga satu lagi ada Agung ya. Ketua Himadiksaris dari dua periode sebelumnya sampai periode sekarang. Oke, teman-teman semuanya. Sekarang kita akan membahas tentang kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Nah, sebelumnya di sini kebanyakan dari tingkat 1 ya. Ada dari tingkat 1 Iya, campuran ya? Iya, Teh. Oke. Campuran. Ya, di sini kita akan bahas sedikit tentang KDMI atau kompetisi debat mahasiswa Indonesia. Tapi sebelumnya saya mau nanya nih, dari teman-teman ada yang pernah lomba debat nggak? Khususnya teman-teman yang baru bergabung dan mau berminat untuk mengikuti KDMI ini, ada yang udah punya pengalaman sebelumnya di lomba debat, baik itu lomba debat pas saat SMA-nya, atau mungkin pas kuliah, ada yang pernah punya pengalaman sebelumnya? Saya pernah waktu di pondok. Oke, kalau belum, di sini saya akan bertanya Kok nggak jelas sih? Tes. Oke, I'm so sorry. Kayaknya ada sedikit trouble, teman-teman semuanya. Semoga setelah ini kita lancar ya. Oke, sebelumnya saya mau nanya nih dari teman-teman semua, ada yang tahu nggak sih debat itu apa? Yang pernah punya pengalaman tentang debat, boleh sedikit sharing tentang apa sih itu pengertian debat? Mungkin sejauh pandangan teman-teman atau sejauh pengalaman teman-teman tentang debat itu apa? Ada yang tahu?
Saya boleh menyampaikan. Tes. Ya, silakan. Boleh menyampaikan saya? Iya, Denisa. Silakan, Dek. Ya, mungkin cukup sekian. Tadi suaranya. Oke, semuanya mohon maaf ya. Sepertinya ada gangguan, ada kendala sinyal di Thailand. Jadi kurang lancar. Bentar ya, dicek. Oke, teman-teman, karena ada kendala ya di Teh Yolanda, mohon maaf sebelumnya, dan oleh karena itu kita moving on ke Teh Gesa dulu ya. Kita moving on ke Teh Gesa dulu, yaitu masuk ke sesi 2 tentang NUDC. Oke, Teh Gesa, are you ready, Teh? Oke. Okay, you can begin anytime now, Teh. Time is yours. Mau di-share itunya sama admin PowerPoint-nya. Oke. Share screen katanya admin. Iya, sebentar. Oke, sambil nunggu share screen, first of all, thanks to Miss Anne, juga untuk Kang Resa, Kang Bayu, sama Akang Hima Diksari sekarang ya, ketuanya, sama teman-teman semuanya. Thanks for inviting me here untuk speak di sini. Sebenarnya saya malu, karena actually kalau disuruh untuk kayak perkuliahan kayak gini, share materi, saya nggak terbiasa gitu. Saya gas gitu. Jadi mohon maaf kalau nggak formal-formal, itunya izin. Oke, udah di-share belum ini Teh? Belum pada kenal mungkinnya semuanya sama saya. Let me introduce myself first. My name is Gesa Ledatul Fauzia. Saya sekarang tingkat 4. Dan alhamdulillah baru beres nyusun laporan PPL nih. Lagi sibuk-sibuknya. Dan sekarang saya di-invite di sini untuk katanya teh ngobrol bareng aja ya. Diskusi soal apa itu NUDC kayak gitu. Mana ini saya share screen Teh? Di saya mah belum ada. Udah ada belum di kalian? Bentar, Teh, lagi loading. Masih loading, Teh. Nah, jadi gitu intinya saya tuh Gesa tingkat 4 sekarang. Saya paling tua di sini. Mohon maaf ya sebelumnya. Gitu bisa abi teh formal itu nyeriusnya santai ya diskusi kita mah bareng-bareng. Kalau anak Hima udah pada tahu mungkin sikap saya kayak gimana. Jadi apa sih bedanya NUDC sama KDMI? Langsung materi lah. Jadi bedanya NUDC sama akademi sama-sama debat, cuman beda bahasa gitu. Kita pakai English, itu mah pakai Indonesia gitu. Sama aja beradu argumen kayak gitu. Nanti ya. Kalau nggak pakai PowerPoint, saya bakal kebablasan nih ngomongnya.
Ada yang mau ngobrol dulu nggak? Jadi apa sih KDMI, apa itu NUDC? Kemarin sebenarnya saya sebagai debater kedua, second speaker, yang pertamanya Mbak Elsa. Dan tahun 2000 berapa ya? Sebelumnya saya tuh bukan debater tapi adjudicator-nya. Dulu saya ngelawan Teh Yolan waktu bahasa Inggris, saya kalah sama Teh Yolan. Dan di tahun kedua, alhamdulillah, Mbak Elsa yang menang, bukan saya. Sama Kang Afik. Nah, alhamdulillah tahun kemarin saya kebagian debater. Nah, lanjut. Udah ada nih. NUDC, National Universities Debating Championship. Udah di judulnya aja udah tahu ya. Debating Championship. Mbak, keduluan ya. Bentar ada yang nelpon nih. Nah, jadi langsung next slide, admin. Nah, ini mah Ica-Ica ya, nggak usah dibaca apa itu debate. Saya cuma ngambil dari tokoh. Bentar, ini ada yang nelpon. Jadi debate itu sebenarnya mah kayak diskusi lagi, tapi argumennya itu ditentuin kayak gitu. Biasanya tuh terdiri dari dua tim. Dua tim di sini tuh maksudnya ada yang pro, ada yang kontra kayak gitu. Nah, dan sebentar ini Ibu Pamong saya nelpon. Nah, kayak gitu. Dan biasanya itu ditentuin temanya apa, judulnya apa, sama dikasih waktu. Debat itu kan ada dua. Kalau di Indonesia itu ada yang namanya kusir, ya debat. Yang maksudnya tuh nggak ada waktunya, nggak ada batasan harus siapa yang ngomong, siapa ngomong. Tapi kalau kita di educational debate, itu tuh emang ditentuin gimana cara ngomongnya, apa yang harus diomonginnya, kayak gitu. Ini debat tuh beradu argumen, tapi sebenarnya bukan buat ngaduin argumen. We try to untuk membuat kita tuh kritis tentang sesuatu, karena di debat itu kita harus banyak baca, harus tahu banyak informasi kayak gitu. Itu ya garis besar debat itu ya, Mbak. Lanjut Teh admin. Nah, karena kita ngebahas NUDC, di NUDC itu biasanya yang dipakai itu British Parliamentary Debate. Artinya ada 4 tim. Ada 2 tim, cuman dibagi 4. Yang satu government kayak gitu. Ini ada role speaker-nya. Gimana sih NUDC, debate di NUDC itu kayak gimana? Nah, kalian bisa lihat di slide-nya. Ada Prime Minister, Deputy Prime Minister. Ini tuh kalau disebutnya yang bagian, kalau di saya ini kiri, ini tuh government. Kalau dia merupakan tim yang kontra terhadap mosi. Terus kenapa tuh tesnya dapat dipanah-panahin? Ini saya nggak apa-apa ya, pakai bahasa aja, biar nggak pabaliut. Nah, artinya role speaker ini tuh giliran berbicara dalam debate itu. Jadi tadi tuh kan ada 4 tim yang terdiri dari 2 lawan, artinya government 2, opposition 2, kayak gitu. Nah, yang pertama orang yang menyampaikan argumen tuh si Prime Minister kayak gitu. Dalam British Parliamentary Debate. Kan biasa debate tuh 3 orang ya. Kalau di BP debate itu 2 orang satu timnya, tapi dalam chamber debat tersebut terdapat 4 orang kayak gitu. Jadi bisa lihat di gambarnya. Jadi si panah ini tuh merupakan, ini kurang angka ya. Jadi pertama ke Prime Minister, udah Prime Minister lanjut ke oposisi. Jadi giliran ngomongnya tuh zigzag kayak gitu sampai di akhir nanti ditutup sama opposition whip kayak gitu. Kalau isi-isinya yang diomongin apa aja itu mah nanti. Jadi intinya dalam BP debate itu terdapat 4 tim, yang 2 tim government, yang 2 tim opposition. Gimana friends? Ada yang mau ditanyain nggak? Aduh, saya coblak panjang. Gitu ya. Next slide aja ya, udah paham. Intinya ada 4 tim yang terdiri dari 2 government sama 2 opposition. Itu untuk NUDC NUDC itu pakainya British Parliamentary Debate, bukan ASEAN Parliamentary atau Australian. Gitu. Teh Yolanda, ini dulu sama Gesa. Next, nah, kan debat itu emang intinya mah gimana cara menyampaikan argumen kayak gitu ya. Saya di sini cuma mau ngasih tips di NUDC itu kayak gimana argumen-argumen kalian tuh biar diterima dan biar dapat poin yang besar, yang sebenarnya saya juga belum bisa gitu menembus nasional. Tapi
ada yang saya dapat waktu kemarin jadi adjudicators tahun 2018, katanya tuh kayak gini. Ada beberapa hal yang penting yang bisa kalian lakukan ketika berdebat. Kebanyakan kan kalau debat itu pak kuat-kuat, pak urang-urang, pak tarik-tarik gitu ya. Tapi in NUDC, that's not the important thing. Itu important sih, suara juga. Tapi yang penting tuh ini. Clearly explain your view. Artinya kayak gini. Misalkan motionnya itu kayak gini. Membuka open the data of the COVID patient. Nah, kamu tuh straight dulu poin kamu, point of view kamu, pandangan kamu mengenai tentang mosi tersebut dengan jelas kenapa gitu. Use evidence, ya pasti gunakan fakta-fakta. Nggak bisa kamu berbicara misalkan saya tidak setuju karena misalkan mengganggu orang lain. Nah, buktinya apa mengganggu orang lain tuh? Terus be sure of your facts. Nah, be sure of your evidence. Kamu misalkan menggunakan fakta, tapi kamu nggak yakin kayak maybe the fact is, nah itu nggak boleh ada kata kayak you have to be sure of your own argument sama of your own evidence kayak gitu. Nah, lanjut, capek. Saya ngebut. Control your emotion. Artinya di sini biasanya kalau orang-orang yang awal debate termasuk saya, ketika berada di ruang debate tuh kita nggak bisa ngontrol emosi, apalagi ngelihat lawan yang menyerang kita dengan argumen-argumen mereka. Sampai kita tuh mau berdiri berdiri emang harus berdiri sih, sampai nepuk meja, sampai suara kita nggak kekontrol, sampai kita lupa argumen kita, nggak boleh. Nah, oleh karena itu, because of that, practice dalam debate itu benar-benar penting. Karena semakin kita praktis, semakin kita bisa menahan emosi. Tapi bagusnya praktisnya itu harus ada lawan, biar kita tahu tuh cara mengimbangi emosi kita dalam debate. Terus, banyak nih ya tuh, listen to the opponent, understand your opponent. Artinya opponent tuh lawan, tim lawan. Nah, selain kamu berdebat tadi, menyampaikan argumen kamu, fakta-fakta kamu. Nah, pas nanti lawan ngomong tuh harus didengerin, harus dicatat apa yang mereka omongin. Karena apa? Nanti tuh bakalan jadi poin besar untuk kamu untuk rebuttal apa gitu, Mbak, rebuttal gimana? Ya, untuk melawan. Rebuttal untuk melawan argumen si lawan. Jadi kan kalau kita tahu tuh kelemahan argumen lawan apa, kita bisa catat, kita bisa rebuttal nanti di pembicara selanjutnya. Jadi emang benar-benar penting untuk mendengarkan apa yang si pembicara lawan sampaikan. Karena di NUDC itu yang saya tahu, poin besar itu selain dari argumen, nah di argumen kamu tuh harus mengandung rebuttal dari tim lawan juga. Itu yang membuat poin argumen kamu besar, bukan hanya bagaimana kamu membuat seseorang dalam ruangan tersebut takut, tapi bagaimana argumen tersebut meyakinkan orang-orang di ruangan tersebut, di chamber tersebut, khususnya si adjudicators sama si lawan. Jadi lawan tuh, oh iya ya, kayak gitu. Itu mah tips-tips saja ya. Kalian bisa baca sendiri untuk tips-tipsnya. Lanjut. Nah, how do we design our argument? Jadi intinya, karena debat itu emang argumen, semuanya isinya argumen. Jadi gimana sih argumen yang bagus teh? Gimana sih caranya biar lawan tuh, oh iya, udah nggak bisa ngelawan lagi sama argumen kita, kayak gitu. Nih ada tips-tipsnya. Tadi mah apa ya? Tips secara keseluruhan, kalau yang ini mah tips argumennya. Argumen yang bagus tuh kayak gimana? Lanjut, nah hanya itu asa banyak, dah saya teh ngasih materi teh dikit. Nah, ini, our argument should contain all of this. Nah, pertama, setelah kamu mendengar maju ke depan tuh, jangan langsung bilang begini, hello, I'm from the government team, I'm not agree with this motion because first second third no. Tapi yang pertama, khususnya untuk government first speaker, kamu tuh jelasin dulu si mosinya apa. Misalkan kayak tadi, misalkan contoh mosi itu kayak gini. This house believe that the school should categorize the student from their intelligence, not from their age. Nah, kan di sana tuh mosinya tim government tuh setuju kalau mengkelompokkan siswa itu berdasarkan kemampuan mereka, bukan berdasarkan usia mereka.
Nah, kamu jelasin dulu tuh, kayak gimana, misalkan intelligence-nya kayak gimana, misalkan school-nya tingkat berapa, kayak gitu. Dijelasin dulu apa-apanya. Nah, kayak gitu. You have to define the motion. Ini berapa menit lagi nih? Nah, udah kayak gitu, urgensinya apa? Udah kamu state the definition, kamu state juga the urgensinya apa? Urgency itu kayak gimana? Kenapa si mosi debate ini bisa muncul? Kenapa kayak tadi misalkan teh, government setuju untuk membuka data COVID pasien. Kenapa misalkan itu teh bisa kamu setujui, kenapa ada mosi semacam itu? Misalkan mosi ini muncul, this motion urge because the COVID-19 is getting apa-apa-apa. Karena misalkan COVID-19 ini semakin tinggi, oleh karena itu data pasien tersebut harus dibuka. Karena misalkan teh supaya jera orang teh takut. Jadi pokoknya mah bukan dibikin sih. Alasan mosi tersebut ada itu karena apa? Gimana? Ada yang mau ditanyain? Silakan sok yang mau bertanya. Or saya lanjut aja. Nah, satu tadi jelasin dulu, define dulu motionnya apa. Yang kedua, the urgency of the motion. And the third is, our argument should arrange well. Artinya kayak gini, kamu tuh nanti pas case building itu kan dikasih, dalam NUDC itu kalau kita mau debate tuh dikasih waktu sekitar berapa menit, 10 menit kalau nggak salah, untuk case building, untuk menyusun argumen-argumen kita. Nah, di sana tuh kamu harus susun argumennya tuh nggak boleh pebalatak kaditu kadia. Artinya misalkan, kamu punya argumen dari 3 sisi. Pertama dari sisi sosial, yang kedua sisi pendidikan, yang ketiga misalkan dari sisi kebudayaan, misalkan. Nah, itu tuh harus emang disusun secara rapi, nggak boleh acak-acakan. Misalkan teh, saya tidak setuju karena misalkan data pasien itu merupakan privasi. Nggak boleh pebalatak. Yang kedua, saya tidak setuju. Nggak, terus, saya tidak setuju gitu ya. Jadi emang harus disusun. Berdasarkan sisi sosial, saya tidak menyetujui, jadi akademi. According to the social part, I'm not agree because misalkan apa, kayak gitu. Sama ada sebenarnya kayak akademi, cuman nggak tahu sih akademi nggak tahu kayak gimana saya, cuman kalau di NUDC itu argumennya harus arrange well, dilihat dari perspektif apa aja, and then abis you categorize the perspective, you arrange it jadi first, second, third, dan lain-lain kayak gitu. Nah, data atau fakta, data and fact, kayak tadi ya, evidence itu harus pasti harus ada, karena kalau argumen tanpa data itu lemah gitu, bisa dipatahin kapan aja seperti hati. Gitu. Jadi emang harus ada data dan faktanya untuk menguatkan argumen kamu. Meskipun argumen kamu bagus, tapi kalau nggak ada faktanya, for what? So in debate you need read a lot kayak gitu, karena kalau data nggak ada fakta mah apa-apaan gitu ya, bukan debat itu mah. Yang membedakan debat itu ya ada datanya, kita ngomong nggak asal-asalan. Terus solusi, nah ini juga penting, kelima poin yang tadi itu penting, ini yang terakhir solusi itu penting juga. Kenapa penting? Gini solusi itu, tadi kata kamu, misalkan motionnya tuh, this house believe that we categorize student from their intelligence, not their age. Kamu misalkan setuju, kalau di tim oposisi kan nggak setuju, you're not agree with that motion, then you have to give the solution. Kalau kamu nggak setuju, ya diapain dong? Misalkan solusinya kayak gini, we don't agree with this motion because bla bla bla. Terus solusinya gini, oleh karena itu we give a solution that we should categorize the student by their age. Jadi solusinya itu emang balik lagi ke judul mosinya. Pokoknya mah setiap mosi kamu tuh harus ngasih solusi. Misalkan kalau nggak boleh dilakukan seperti A, apa solusi B-nya? Kayak gitu. Paham? Fahim tuh? Fahim. Nah, gimana guys? Friends? Ada yang mau ditanyain sampai sini? Fahimna, alhamdulillah. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Sok. Santai we. Saya rusuh ya nyariosna. Aku mau nanya. Boleh. Mention Kan your tadi, name ya. Oh, my name is Denisa Rahmawati. Oke. Kan tadi kata Teteh, yang pertama bicara itu yang apa sih? Government.
terus ke opposition. Kan itu kayak zigzag gitu ngomongnya. Jadi ngomongnya itu gantian, bukannya kalau misalkan debat kan bisa kalau misalkan gak setuju mengacungkan tangan terus langsung ngomong. Tapi kalau itu mah apakah harus jadi sesuai aturan gitu, sesuai aturan di sana. Jadi emang harus zigzag kayak gitu setiap kali mau menyampaikan pendapat. Jadi nunggu giliran orang lain apa gimana? Oh iya ya. Ya, kalau di bahasa Indonesia tuh misalkan kita nggak setuju sama omongan lawan, oh ya thank you for the question. Nggak setuju sama pembicaraan lawan, itu disebutnya interupsi kan ya. Kalau di Ya. NUDC disebutnya POI. Emang kita bisa, misalkan teh, kalau giliran berbicara itu emang harus bergiliran, nggak bisa. Tapi kalau emang kita nggak setuju dengan pendapat lawan, itu bisa diinterupsi atau di POI kayak gitu. But tadi saya sebutin rebuttal, artinya tuh poin-poin yang emang kamu tidak setujui nggak harus selalu disimpan di POI, tapi nggak harus selalu disimpan di interupsi, tapi you can answer your ketidaksetujuanmu itu di pendapat kamu nanti, atau kalau kamu udah nggak kebagian di second speakernya kayak gitu. Tapi kalau udah emang nggak kebagian ngomong berarti di POI aja, di interupsi aja kayak gitu. Itu untuk NUDC gitu. Sebenarnya di KDMI juga ada rebuttal kayak gitu. Jadi ya kayak gitu. Gimana, paham nggak? Kebayang nggak? Iya paham. Iya Ya. paham. Ya makasih Teteh. Sama-sama. Terus lanjut teh admin. Nah, ini mah udah pada belajar ya, yang kayak gini mah expressing our opinion kayak gitu. Misalkan I think, I suppose kayak gitu. Ini mah udah biasa. Kalian tinggal baca aja. Saya mas cuman give your material, karena saya bilang saya tuh nggak bisa kalau disuruh gitu mah. Coba deh lihat gitu debatnya langsung, karena saya bener-bener susah banget ngerangkai kata-kata saya supaya gimana gitu. Jadi silakan dibaca ya. Itu mah kayak awalan kamu kalau mau ngomong dalam debate tuh kayak gimana, nggak langsung I'm not agree gitu langsung. Jadi itulah bisa di searching di Google juga kayak gitu mah. Kayak praise yang digunakan dalam debate biar cantik kayak gimana kayak gitu. Itu bisa, tapi yang paling penting mah tadi yang 5. Pertama define dulu apa, yang kedua urgensinya, yang ketiga argumennya harus tersusun, terus yang keempat data dan fakta, yang terakhir itu solusi. Next, Teteh. Ini juga sama, giving information to begin with, first of all, kita barilah imannya. Intinya yang tadi yang paling penting mah saya juga selalu pakai itu. Lanjut weh. Nah, rebuttal. Kita bahas rebuttal ya. Karena ini merupakan bisa jadi poin penting dalam debate kamu yang bisa bikin kamu poinnya besar, itu adalah rebuttal. Misalkan kamu tuh mendengar lawan berbicara, misalkan mosi yang lagi hangat-hangat sekarang. Oh ya, misalkan bantuan the government money, apa sih bantuannya bahasa Inggrisnya teh? Ya pokoknya bantuan pemerintah for the society yang berapa ratus ribu itu ya, yang itu misalkan teh harus dihapuskan karena misalkan tidak sesuai sasaran. Maaf ya pakai bahasa Indonesia. Karena tidak sesuai sasaran misalkan. Nah, kamu tuh nggak setuju sama argumen tersebut, ya udah nanti rebuttal aja sama argumen kamu nanti. Jadi gini, I would like to rebut my opponent's team because the government money is readable already. Jadi misalkan teh karena apa? Kenapa nggak setuju? Misalkan teh karena sesuai sasaran, karena sasaran tersebut emang benar-benar dikasihkan untuk the society yang membutuhkan bla 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 bla. Datanya ini karena pada tahun 2017 misalkan they are society who yang menerima tuh yang accept that money, that they become, mereka tuh menjadi hidupnya tuh nyaman misalnya lah, emang ngaconya nih mah. Ya contohnya kayak gitu misalkan ya. Gitu itu tadi battle tuh reason kamu untuk mematahkan kamu kenapa nggak setuju sama si pembicaraan oponen tersebut kayak gitu. Itu di battle. Bagusnya tuh gini, use logic, reasons, example, and evidence kayak tadi.
misalkan kata si oponen teh, I'm not agree, misalkan kayak gini, categorize the student from their intelligence is a good thing because the teacher can measure their skills to apa ya, untuk menyesuaikan the material that the teacher will be explain, kayak gitu misalkan teh. Nah, kamu tuh nggak setuju sama pendapat itu, kamu bisa rebut. Misalkan kayak gini, I would like to rebut my opponent's argument about that the government should categorize the student from their intelligence because they are misalnya because the intelligence of someone is different, blah 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 blah. We can measure it. How we can measure the intelligence of someone? Bukan, it is better gitu, kayak gitu. Jadi gimana kamu tuh cara mengukur intelijen tuh, emang ada alat ukurnya, misalkan ya, untuk rebuttal kayak gitu. Use logic, example, evidence. Try to rebut the most important points of the other side case ya. Jadi cari di lawan tersebut poin yang emang bener penting, yang babari dipotongkeun sama yang emang apa ya, lemah gitu argumennya tuh. Itu yang enak sama kamu di debate. Nah, ini yang paling penting, jangan criticize the person, the debaters itself, tapi criticize what they are speak, what they are deliver, kayak gitu, apa yang mereka sampaikan, kayak gitu. Jangan the other about the adjudicators, I'm not agree with that because the opponent speak too loud. Gak boleh itu, eleh katanya gitu. Lanjut. Confusing point, ini sama kayak tadi, kayak yang gimana kata-katanya untuk kamu mereview sesuatu. That's not significant, itu bisa dibaca ya. Lanjut Teteh. Ini sama cara menyatakan disagreeing or disagree kayak gitu. Bisa dibaca ya, nanti di-share sama Teteh admin. Lanjut aja Teteh. Ke argumen yang ini, real atau real. Dalam argumen supporting the evidence. Nah, tadi kan ada 5 dalam argumen itu yang paling penting. Tapi waktu yang judisi kemarin saya teh dikasih ini sama panitianya teh. Ada real atau areal. Apa itu? R-nya reason, I-nya evidence, A-nya analysis, and L-nya link to the topic. Reason-nya tuh ya I believe. Misalkan teh I believe the reason I disagree with this motion because what? Alasan kamu nggak setuju sama mosi ini apa? Kayak gitu. Areal ya, ini yang paling penting sama yang tadi yang 5. Terus evidence, analisis. Ini tuh sama kayak urgency sih menurut saya. Kenapa ini tuh penting? Kenapa mosi itu penting? Link to the topic, conclusion, atau bisa jadi solusi kayak tadi, kayak gitu. Sama aja kayak yang 5 tadi, cuman ini mah disingkat menjadi areal kayak gitu, atau real. Paham? Baru dah. Gimana? Ada yang mau ditanyain lagi nggak? Lanjut weh. Lanjut aja WT. Udah beres mungkin dah. Oh iya udah beres tuh. Any questions? Berapa menit ini Kang? Bisa kebablasan saya. Sambil ini teh Q&A yang ini. Oh boleh sok-sok. Diantos. Teh mungkin untuk sebagai gambaran untuk semuanya, ketika Teteh pertama kali ikut NUDC atau mulai menjadi salah satu debaternya, apa yang Teteh rasain? Gimana caranya menghadapi ketakutan atau rasa gempar lah gitu Teh? Nah, Teteh gimana? Gempar pisan atuh. Pertamanya, saya tuh nggak ngecemplung di debate bahasa Inggris. Actually, my English is not as that good kayak gitu. Pertama kali itu tingkat 1, ini nggak apa-apa ya bercerita aja. Pertama kali itu tingkat 1, as the perwakilan dari kelas, nggak ada yang mau ikut mereka tuh. Disentrungkan akhir nama saya teh ikutan buat debat, nggak tahu NUDC teh naon gitu. Ikut NUDC, terus pas pertama alhamdulillah ngelawan Kang Reza sama Teh Yolan, langsung jadi dari sana saya TLE. Itu pertama kali. Oh, dari sana saya tuh tahu kalau saya dulu nggak ikut itu debat yang itu, saya nggak akan seperti ini gitu. Nah, habis itu yang ke tingkat 2 sama dikecemplungkan oke ikut teman-teman karena tahu kalau diskusi di kelas saya mah sok bertanya gitu ta. Jadi saya ikut lagi NUDC
yang kedua, alhamdulillah dapat